Bus yang mengangkut rombongan jemaah umroh asal India terbakar hebat di Madinah pada hari Senin. 45 jemaah meninggal dunia dalam insiden ini. Hanya satu penumpang pemirsa pria yang selamat dan kini dirawat di unit perawatan intensif. Bus terbakar dalam perjalanan dari kota suci Mekah menuju Madinah setelah bertabrakan dengan truk tangki BBM. Pemirsa, ribuan warga turun ke jalan usai vonis mati terhadap mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dijatuhkan. Namun aksi massa yang kian anarkis membuat bentrokan dengan petugas keamanan tak terhindarkan. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi saat ribuan orang turun ke jalan di Dhaka pada hari Senin waktu setempat. Masa turun ke jalan untuk merayakan putusan hukuman mati terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina oleh Pengadilan Khusus Bangladesh. Rekaman video menunjukkan warga bersorak sambil meneriakkan agar Hasina segera dieksekusi. Sejumlah massa yang datang dengan buldoser dan hendak merusak rumah ayah Hasina pun dibubarkan pihak berwenang. Massa yang semakin anarkis pun melempari petugas dengan batu. Pihak berwenang pun berusaha membubarkan massa agar kerusuhan tidak meluas. Sebelumnya Pengadilan Kejahatan Internasional atau ICT Bangladesh menjatuhkan hukuman mati pada Hasina. Hasina dinyatakan bersalah oleh ICT karena mengeluarkan perintah langsung eksekusi pada demonstran dan gagal mencegah kekerasan selama pemberontakan mahasiswa pada Juli hingga Agustus 2024 lalu. Lebih dari 130.000 orang memenuhi Taman Rizal Manila dalam aksi unjuk rasa menuntut transparansi serta investigasi dugaan korupsi pemerintah Filipina. Ribuan massa berkumpul di Taman Rizal dan jalan-jalan di kota Manila, Filipina. Setidaknya lebih dari 130.000 orang turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang menuntut transparansi serta investigasi dugaan korupsi yang dilakukan pemerintah Filipina. Di mana sebelumnya hasil penyelidikan Senat mengungkap adanya dana miliaran peso yang diduga digelapkan melalui proyek-proyek infrastruktur yang salah satunya merupakan proyek penanggulangan banjir. Dalam aksinya, para demonstran membawa sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan. Demonstran pun mengatakan aksi ini akan dilakukan selama 3 hari atau sepanjang akhir pekan. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many Dewan Keamanan PBB mengesahkan rencana Amerika Serikat untuk mengirim pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Resolusi tersebut dinilai dapat memperkuat perdamaian di Gaza. Langkah tersebut juga dinilai krusial untuk menjaga gencatan senjata serta membuka peluang menuju negara Palestina di masa depan. The resolution authorizes the International Stabilization Force, a strong coalition of peacekeepers, many from Muslim-majority nations like Indonesia, Azerbaijan, and others, to deploy under a unified command. These brave souls will secure Gaza's streets, they will oversee demilitarization, they will protect civilians, and they will escort aid through safe corridors. All while Israel phases out its presence and a vetted Palestinian police force takes on a new role. Abstentions? Meski demikian, resolusi tersebut berhasil disetujui 13 suara dukungan dari total 15 negara anggota Dewan. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut kecuali China dan Rusia yang memilih abstain. Anggota Dewan Rusia menyebut resolusi tersebut dianggap tidak cukup untuk mendukung pembentukan negara Palestina. Diketahui resolusi tersebut direvisi beberapa kali melalui negosiasi beresiko tinggi.
Aksi aerobatik dipertontonkan dalam Dubai Air Show ke-19 yang dibuka pada 17 November 2025. Acara ini pun dihadiri 148.000 pengunjung dan 490 delegasi militer dan sipil dari 115 negara. Tim aerobatik Uni Emirat Arab Knats memukau penonton dengan pertunjukan udara yang menakjubkan sebagai bagian dari Dubai Air Show ke-19 2025. Di antara berbagai pertunjukan udara internasional, salah satunya adalah manuver anggun pesawat tempur sambil mengeluarkan asap dengan warna bendera nasional Uni Emirat Arab. Sementara itu di Dubai Air Show 2025, Rusia turut memperkenalkan jet tempur siluman bermesin ganda Su-57E generasi kelima, serta helikopter serang Ki-52 dengan fitur canggih. Kedua kendaraan tempur langit itu pun turut melakukan aksi aerobatik yang memukau. Dubai Air Show 19 tahun kali ini menampilkan lebih dari 200 pesawat, termasuk kendaraan udara komersial, militer, bisnis, dan tak berawak dengan teknologi mutakhir terbaru untuk industri kedirgantaraan. Tawuran dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan kembali membakar rumah warga. Ya, tidak hanya membakar rumah, pelaku tawuran juga menyerang polisi yang bersiaga di lokasi. Gotong lagi dibakar, gotong lagi, kabakude kaki. Sebuah rumah kembali terbakar saat tawuran susulan kembali pecah pada Selasa malam di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya membakar rumah, pelaku tawuran juga menyerang polisi yang berjaga di lokasi. Diduga tawuran ini merupakan rangkaian tawuran sebelumnya yang menewaskan satu orang. Betul, itu masih rangkaiannya. Kemungkinan pihak korban masih dendam atau bagaimana, masih rangkaiannya itu. Sehingga masih melakukan provokasi, kemudian pembakaran, namun kami selalu antisipasi. Kami sudah siap sedia di sini di Kebun Perwangi. Sebelumnya 7 unit rumah ludes terbakar saat warga Borta dan warga Sapiria saling serang dengan petasan, bom molotov, dan senapan angin di sebuah pemakaman Baro Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh salah satu kelompok. Warga berharap pihak berwenang bisa mendamaikan kedua kelompok yang kerap bertikai tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone dan Yoel Yusfin, A-News melaporkan. Pemirsa, 5 orang tewas dan puluhan korban luka dalam kecelakaan maut beruntun di Tol Cipali, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Guna mengetahui penyebab kecelakaan, polisi telah gelar olah TKP dan periksa sejumlah saksi. Kecelakaan maut beruntun menewaskan 5 orang terjadi di Tol Cipali, kilometer 72 arah Jakarta yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu 2 unit bus dan 1 unit minibus Selasa dini hari. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui jalur cepat. Tiba di kilometer 72, kendaraan tiba-tiba berpindah ke jalur 2. Namun saat bersamaan, bus Agra datang dari arah belakang dan diduga pengemudi kurang menjaga jarak aman. Bus tersebut kemudian diduga gagal mengantisipasi perlambatan lalu lintas sehingga menghantam bus Sinar Jaya yang berada di depannya. Bis Agra yang saya tumpangi ini menabrak Sinar Jaya ya, menubruk Sinar Jaya dan Sinar Jayanya masuk ke parit dan Agranya buang setir ke kiri dan nabrak pembatas jalan juga, lalu ada sebelah kiri itu ada Grand Max. Akibat peristiwa tersebut, ketiga kendaraan alami kerusakan sementara 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kini korban tewas dan luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sampai saat ini kita masih terus melakukan identifikasi korban. Sampai saat ini kita masih mendatangkan kurang lebih 44 korban, terdiri dari 5 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat, 36 luka ringan. Pasca kecelakaan, pihak Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat, dan Korlantas Mabes Polri gelar olah TKP di Tol Cipali, kilometer 72 Purwakarta.
Polisi cek kondisi berbagai aspek, baik secara manual maupun scanner 3 dimensi dengan alat traffic accident analysis untuk mendapat gambaran utuh kecelakaan. Polisi pun juga minta keterangan sejumlah saksi. Meski demikian, polisi belum pastikan penyebab pasti kecelakaan. Diduga sementara, sopir bus Agramas mengantuk hingga tidak bisa mengantisipasi laju kendaraan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.